Dan ini butuh anggaran yang nggak sedikit, Pak Paul. Itu masalahnya. Kalau saya sih ngelihat situasinya itu sekarang itu masalah fiskal kita ini. Antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah ini makin lama akan semakin melebar. Pasti gitu. Itu tadi Pak Paul sudah bacakan datanya. Tapi ya percuma juga Sri Mulyani nangis dengan sedu-sedannya. Nggak ada gunanya, Pak. Udah terjadi gitu dan akan semakin parah nanti ini gitu. Kita nggak akan mungkin investasi. Bahkan nasibnya Xi Jinping kita nggak tahu sampai sekarang dia ada di mana. Belum jelas, Pak Paul. Ada yang bilang sudah lari ke Kazakhstan, ada yang bilang sudah dilucuti dan nggak punya kekuasaan lagi. Ya, jadi apa namanya ya? Tetap akhirnya yang terkuat itu adalah ekonomi negara-negara Barat ini, Amerika dan NATO dan Israel tentunya. Oke, Bu Ellen, silakan. Ya, salam Pastor. Halo. Saya sedikit bingung juga ya, omongan Prabowo ini ya. Yang tadi itu jelas sekali bahwa dia merujuk ramalan dari luar negeri, seperti itu katanya gitu ya. Sedangkan yang saya tahu, pada saat dia ngomong Indonesia akan bubar 2030 itu, dia tidak bilang loh, berdasarkan pengamatan dari luar negeri atau dari novel apa-apa, itu dia sama sekali tidak merujuk ke sana gitu loh. Bahkan waktu masih ada Pak Tobing sendiri pun, waktu masih itu Pak Tobing juga bilang dia ini ngomong 2030 Indonesia bubar. Tapi setelah jadi presiden, Indonesia emas 2045. Apanya emas? Jangan-jangan Indonesia cemas katanya gitu. Itu yang bingung gitu loh. Kok sekarang malah bilangnya pengamat dari luar negeri. Itu aja sih Pastor yang bikin saya bingung, keblinger gitu. Iya, bisa baik, tapi harus merapat ke Israel, nggak ada cara lain. Makanya ini sekarang kan Prabowo melemparkan jargon-jargon yang macam-macam untuk membingungkan masyarakat. Memang tujuannya kan dibingungkan ya, dan dibuat apa namanya, dikasih makan semua tukang korup, para penggerak masanya itu dikasih korupsi semuanya biar pada kenyang semuanya. Sementara Prabowo diam-diam ngelimpe, tapi ya menurut saya harusnya dia nggak perlu begitu, langsung saja to the point, jeder. Nah, itu yang masalah Ya, ya. Itulah masalahnya Prabowo sekarang, adalah masalah naif itu tadi. kurang gentle ya Pastor ya. Ya, naif, bukan kurang ajar, naif. Naif itu artinya dia ingin berusaha baik, menunjukkan misalnya dia ini orang yang saleh atau menunjukkan orang yang Islami, ya kan? Tapi dia nggak ingat tuh, itu naif namanya. Nggak ingat bahwa nggak realistis. Orang naif itu kan pengen baik tapi nggak realistis. Itulah orang naif. Ya, itu bahaya sekali. Dan kita nih sekarang, ya tadi ya, kalau Soekarno itu presiden yang licik, ya kalau Soeharto itu presiden yang sadis, ya kalau si siapa SBY apa si yang benar itu Gus Dur, cuman kurang Ya, kejam. Gus Dur adalah presiden yang baik tapi tidak kejam, ya. Megawati, aduh, presiden bodoh dia yang belum selesai dengan masa lalunya. Ganti lagi si SBY, rakus. Ganti lagi Jokowi ini, aduh, apa namanya, licik tapi pengecut. Oh, Habibie belum disebut. Habibie itu orang yang lihai, ya, lihai, dia lempar batu sembunyi tangan. Terakhir ini ya Prabowo, naif. Ini mungkin Om Toba mau nanggapin dulu juga boleh nih ya. Iya, kalau saya melihat begini Pak, ya ini ya fair-fairan aja kita mengevaluasi ya. Sepertinya saya ngelihat dia ini hanya targetnya itu hanya jadi presiden gitu aja. Terus habis jadi presiden, dia nggak punya rencana yang jelas. Ini perahu bangsa ini mau dibawa kemana itu nggak jelas. Kita mau ngelihat dari kebijakan ekonomi, penegakan hukum, ya, kebijakan politik, apalagi ini mau merubah lagi ini ya undang-undang pemilu ya, pemilu pilkada dengan ini nanti mau dirubah lagi. Pokoknya nggak jelas ini Pak. Jadi artinya kemudian dia masih banyak mendengar apa masukan dari Raja Jawa sebelumnya kan gitu kan.
Nah, malah jadi ininya gitu ya. Makanya nggak jelas ini. Jadi sepertinya wajar kalau misalkan masyarakat itu cemas. Makanya muncullah tagar-tagar seperti misalkan apa namanya Indonesia gelap atau kabur aja dulu. Jelas ngeri Pak. Coba cari Pak di YouTube. Lulusan S2 susah cari kerja. Ada itu Pak. Itu alumni UI loh itu Pak. Gitu. Alumni UI, Fakultas Ekonomi UI. S2 susah cari kerja. Ada itu. Bisa Pak Paul cari. Lama-lama nanti dia juga melamar jadi apa? Jadi pasukan biru atau pasukan oranye. Nah, itu situasinya sekarang ini ya memang ini kesalahan masyarakat kita sendiri sih. Selama 10 tahun periode Mulyono ini cukup puas disuguhi dengan proyek-proyek mercusuar semacam infrastruktur gitu. Tetapi sebetulnya infrastruktur ekonomi tidak dibangun ya. Bagaimana masyarakat ini bisa lapangan kerja atau misalkan pertumbuhan ekonomi tidak dibangun. Kenapa? Ya karena nggak ada investasi satu. Investasi yang sudah ada itu keluar pada pergi semua. Nah, kemudian dibuatlah undang-undang ciptaker segala macam yang hanya menguntungkan para konglomerat, para pemilik modal. Yang ada ya buruh ataupun pekerja ya tambah sengsara gitu ya. Nah, kemudian nggak dibangun Pak iklim usaha yang bagus dulu seperti zaman Pak Harto itu nggak ada, udah nggak ada lagi dulu. Dulu Pak Harto walaupun dia sadis dan kejam gitu ya, seperti kata Pak Paul, tetapi hal-hal seperti ini masih dibangun. Jadi ini sekarang ini apa ya? Kita nggak punya GBHN lagi seperti masa lalu. Kita nggak punya rencana pembangunan 5 tahun. Jadi ya sudah sangat kompleks karena kita kan pakai sistem multi partai yang dimana setiap partai yang berkuasa dia akan menjadi penggarong, jadi penjara apa? Penjara sumber daya alam, penjara kekayaan alam dengan legitimasi kekuasaan yang mereka pegang gitu. Jadi kalau sekarang kalau kita lihat di Konoha itu yang kaya itu ya elit Pak Paul. Elit-elitnya kaya, rakyatnya susah. Elitnya itu bebas mau mengambil apa saja. Ya bebas mau menjarah, merusak Raja Empat juga nggak apa-apa gitu kan. Yang kemarin juga 3 tahun yang lalu ya, kampungnya Pak Ponto juga kan mau dirusak gitu. Untung aja Pak Ponto masih disegani ya. Terus kita juga teriak dari channel ini. Jadi begitu sekarang ini Pak Paul. Jadi sudah sulit. Jadi memang apa namanya ya, orang bangga hanya bisa jalan di atas jalan tol, lupa dia bahwa nanti anaknya nggak bakalan bisa cari makan, mau kerja apa gitu. Jadi petani juga nggak bisa gitu ya. Negara sekarang mau mungut pajak dari mana orang terjadi deindustrialisasi? Mau ngutang dari mana Pak Paul? Nah, kita tahu sendiri dengan perang dagang ini pun pertumbuhan di Cina melambat. Dia juga nggak akan banyak memberikan pinjaman lagi ke luar negeri gitu ya. Nah, dia juga pasti akan melempar barangnya ke Konoha ini walaupun sebenarnya daya beli masyarakat kita udah sangat begitu rendah gitu. Nah, mau tidak mau ya seperti kata Bu Monik kemarin, walaupun saya kemarin ada di Zoom kan saya nggak ikut ngobrol ya. Kita dengarkan Bu Monik lah supaya lebih banyak informasi yang kita bisa dapatkan. Ya bahwa kita mau tidak mau ya rencananya harus masuk OECD, kumpulan negara-negara maju itu kalau mau ikut maju gitu. Tapi persoalannya selama belum buka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan mimpi nggak bakalan masuk, Pak Paul. Nggak bakalan bisa masuk. Kenapa? Tiba-tiba nanti misalnya OECD sidang di Jakarta gitu. Terus Israel nggak boleh masuk, di ban gitu. Di demo. Ya nggak mungkin. Untuk menghadapi mau ngutang sama Cina udah nggak mungkin Pak, udah terlalu banyak. Mereka juga situasinya sekarang pertumbuhannya melambat. Cina sekarang nggak akan mungkin investasi. Bahkan nasibnya Xi Jinping kita nggak tahu sampai sekarang dia ada di mana. Belum jelas Pak Paul. Ada yang bilang sudah lari ke Kazakhstan, ada yang bilang sudah dilucuti dan nggak punya kekuasaan lagi. Ya, jadi apa namanya ya? Tetap akhirnya yang terkuat itu adalah ekonomi negara-negara Barat ini, Amerika dan NATO dan Israel tentunya. Oke Pak Paul, silakan Pak. Kalau mau diajak teman-teman lain untuk memberikan saran. Ini terus lanjutkan terus, student silakan, student.
Ya, malam Pak Paul. Eh, ya saya beberapa hari ini mengikuti juga gitu ya. Terus saya sempat ngobrol dengan temen gitu ya, berusaha optimis. Tapi di channel ini gitu di Zoom kita gitu, eh, ya saya berusaha optimis juga tapi kok arahnya pesimis menanggapi statement dari Pak Ompong Toba juga gitu ya soal beras yang 10.000 gimana mau di Papua gitu ya mungkin saja mungkin karena Papua bukan Islam gitu makanya tidak dapat berasnya gitu Pak gitu. Terus soal ekonomi bagaimana Pak kalau bukan investasi dari luar bagaimana di daerah untuk menghidupkan ekonominya gitu ya gitu mungkin Pak Ompong ya bukan politik ini ya ya sekedar refresh gitu pemikiran kita bersama terus eh, 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 mungkin kalau didengar pemerintah gitu ya ada masukan lah untuk seperti apa gitu apa PPN dari 11% dibikin jadi 98% untuk hidup kembali gitu gimana Pak itu Pak sekilas sejenak Ya, tanggapan saya. jadi kalau kita lihat ke depan ini, kita harus siap-siap. Nah, ini akhirnya kita jadi bicara ekonomi jadinya ya. Apapun yang Anda lakukan nanti, Anda makan gula atau makan apapun akan kena pajak gitu. Ya, semua nanti akan kena pajak. Semuanya kenapa? Ya dari mana untuk membiayai pemerintah? Gitu. Dari mana untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pengeluaran negara? Satu-satunya pajak. Nah, yang jadi adalah begini, kalau pajak itu dikenakan kepada masyarakat yang punya pendapatan, tidak ada masalah, ya seperti di negara-negara maju. Tetapi dalam satu situasi di mana di Konoha ini pendapatan itu sudah sangat rendah loh masyarakat, bahkan ada yang tidak punya pendapatan. Bahkan kebanyakan masyarakat di Konoha Indonesia ini hidup dari tabungan, Pak, yang makin lama makin menipis, ya, makin lama makin berkurang. Itu yang terjadi sekarang. Nah, itu yang mau dipajakin. Tapi yang namanya negara dia punya unsur pemaksa karena yang namanya negara kan begitu kan kontrak sosialnya. Ya mau tidak mau orang harus ikut. Nah, ya semua akan kena pajak. Ya, entah apapun itu nanti. Bukan hanya PPN yang sudah Anda rasakan kalau misalkan kita belanja di Indomaret atau di Alfamart itu udah kena PPN. Nanti apapun yang dilakukan akan kena pajak. Percayalah tahun depan akan banyak pungutan-pungutan ini nanti macam-macam. Ujung-ujungnya akan lebih tinggi dari pajak orang-orang di Eropa. Dari apa yang terjadi dan itu pajaknya itu nanti akan seperti PPN itu kena langsung setiap ada kegiatan kena. Nah itu. Tapi di sisi yang lain kita lihat masih banyak menteri yang menjabat komisaris ya jabatan rangkap berapa itu gajinya itu. Kemudian pemerintah pusat dengan pemborosan 100 menteri dan wakil menteri. Terus pengeluaran di atas itu juga bukannya hemat, bukannya irit, tetap boros dan tambah boros gitu. Nah ini coba diperhatikan. Jadi katanya kita mau mengurangi pengeluaran pemerintah, tetapi di sisi yang lain elit politik dan kroni-kroninya tetap hidup mewah, tetap hidup suka-suka mereka lah gitu ya, tetap hidup dengan pemborosan. Jadi mau bagaimana kita mau bicara kebijakan ekonomi yang sehat kalau seperti itu gitu. Coba perhatikan apa yang terjadi. Ya kayak begitu situasinya, faktanya seperti itu. Tetapi saya cuma melihat bagaimana nanti ujungnya ini. Ketika penerimaan dari pajak mungkin tidak bisa lagi digenjot, pinjaman luar negeri tidak ada, ya selama ini juga mungkin ya hidup dari obligasi pemerintah atau mungkin dari dana yang ada di Bank Indonesia yang memberikan pinjaman. Nah kalau semua ini nanti sudah nggak ada lagi, sudah nggak jalan, ya ya shutdown perekonomian kita. Nah itu nanti bagaimana kalau terjadi seperti itu gitu. Belum lagi ya sebagian besar itu buat bayar bunga dan cicilan hutang di zaman Mulyono dulu yang luar biasa banyaknya itu sekarang diperkirakan seperti yang kita bahas sebulan yang lalu Pak Paul sudah sampai 15.000 triliun bukan 18.000 lagi gitu hutangnya ini kira-kira 14.000 sampai 15.000 karena banyak pos-pos yang sebetulnya itu merupakan hutang pemerintah itu nggak diakui sebagai hutang dulu makanya cuma 8.000 sekian gitu sekarang udah mulai diakuin. Kenapa? Ya Sri Mulyani nggak mungkin lagi nutupin itu kan. Mau tidak mau dia harus terbuka, harus bongkar semua sendiri.
Nah, sampai dia nangis-nangis. Tapi apa boleh buat? Ya itu memang kebijakan. Dia juga ikut bagian dari pembuat kebijakan itu. Begitu Pak Paul. Silakan Pak. Ompung, ada Ya, tambahan dikit aja. Itu memang betul. Ada penambahan objek pajak dari olahraga ya, beberapa jenis olahraga ya, tapi akan diberlakukan tahun depan, Januari 2026. Contoh, berkuda, tempat kebugaran, nge-gym, tempat fitness, dan sebagainya. Olahraga yang seperti itu bakal dikenakan PPN juga. Itu aja tambahan saya. iya. Pokoknya apapun kegiatan yang Iya. mungkin dipungut pajak akan dikenakan pajak tahun depan. Kita belum tahu apa aja, itu baru olahraga ya. Nanti yang lain-lain ada lagi nanti. Nah, jadi kalau mau ngelihat itu nanti ada beberapa podcast ekonomi di YouTube juga bagus-bagus. Saya juga sering ya menggunakan analisa mereka, tetapi juga ada sebagian yang mungkin saya nggak setuju gitu ya sebagai ekonom. Tetapi ya benar memang apa kebanyakan ya 80% yang dikatakan para pakar ekonomi itu tentang perekonomian ya makro kita maupun tentang pasar modal kita ya benar masuk di akal gitu. Jadi ya kita lihat beda Semua ya bakal mungkin kalau dipajakin, Om. Kenapa? Karena Menteri Keuangannya bilang pendapatan negara mengalami defisit. Karena apa? Nah, APBD-nya Pajak defisit kurang karena ada besar. berapa ratus triliun itu. APBN Ya, itu sudah defisit 2,sekian persen ya katanya. Dan ini karena akan penerima makin lebar Pak Paul. Akan semakin lebar nanti defisitnya tahun depan. 600 triliun. Ya? Defisitnya 600 triliun nih. Coba. Gila ya. Iya, coba kita lihat aja Pak Paul. IKN jalan terus. Ya. Walaupun sekarang IKN jadi tempat pelacuran terbesar itu sekarang di Kalimantan sana. Terus kemudian MBG makan bergizi gratis jalan terus gitu. Dikorup juga. Saya juga. Akhirnya ngasihnya sekarang beras loh, bukan. Jadi makanya beras, jadi kasihnya bahan mentah tuh kacau tuh. Iya, artinya begini, anak-anak itu pun sebetulnya bukan itu yang mereka butuhkan Pak Paul. Karena begini, kadang-kadang nggak tepat sasaran juga. Makan bergizi gratis kalau di kota-kota itu kan rata-rata kan sebagian anak orang mampu. Tapi kalau itu dikasih di Papua, itu dikasih mungkin di NTT atau mungkin di sebagian daerah-daerah tertinggal di Mentawai atau di Nias atau di Samosir ini misalnya gitu ya. Ya itu mungkin berguna gitu. Tapi kalau semua yang itu dikasih makan bergizi gratis, terus kemudian ini belum lagi makanannya yang kadang ada yang basi kan gitu kan. Kalau kita nonton YouTube itu kan. Makanya nggak tepat sasaran Pak Paul, dalam arti ya memang kalau tepat sasaran itu memang ada efek multiplier-nya terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap kesehatannya anak-anak ini nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu misalkan ditaruh di Papua atau di daerah-daerah terpencil yang makanan memang susah, ya itu mungkin kita oke lah masih bisa dipahami. Dan ini butuh anggaran yang nggak sedikit Pak Paul. Itu masalahnya kalau saya sih ngelihat situasinya itu sekarang itu masalah fiskal kita ini antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah ini makin lama akan semakin melebar. Pasti gitu. Itu tadi Pak Paul sudah bacakan datanya. Tapi ya percuma juga Sri Mulyani nangis dengan sedu-sedannya, nggak ada gunanya Pak. Udah terjadi gitu dan akan semakin parah nanti ini gitu. Silakan Pak Paul. Oke, ini lanjut nih Ibu Dora, lalu kasih ke Pak Teddy ya. Bu Dora, silakan. Siap Pak. Itu mau diskusi nih itu tadi itu bicara